Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali bertatap muka bertatap layar dalam kegiatan pembelajaran di semester genap ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Minazulumati ilan nur. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengenal tentang pembelajaran IPS SD 1. Tentunya pada semester lalu kita telah belajar tentang kajian IPS kajian IPS 1 dan kajian IPS 2. Agar kegiatan kita hari ini bermanfaat, marilah kita berdoa sebelum melaksanakan kegiatan pada hari ini agar bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa mata kuliah kita pada hari ini yaitu pada semester ini lebih tepatnya yaitu pembelajaran IPS SD. Artinya kita akan mengenal dan mempraktikkan bagaimana sih kegiatan pembelajaran pada mata kuliah ini. Tentunya pada pembelajaran IPS SD ini yaitu kegiatannya yang pertama merupakan mempelajari tentang teori-teori salah satunya yang kedua itu mempraktikkan, jadi bagaimana mempraktikkan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Nah, meskipun seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran di SD itu secara tematik, oleh karena itu perlu kita mempelajari bagaimana sih mengajarkan IPS itu sendiri secara permuatannya, meskipun tadi pembelajaran di SD itu secara tematik. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, marilah kita simak slide yang akan saya tampilkan sembari Anda mempersiapkan alat tulis kalau penting dan memberikan memperhatikan apa-apa yang kiranya penting dari penjelasan saya ini. Oke, kita mulai pada pembelajaran hari ini. Oke, pada hari ini kita akan belajar ada 8 komponen penting yang akan kita pelajari. Yang pertama, ruang lingkup IPS. Yang kedua, sesuai standar isi tahun 2016, hal-hal penting dalam pembelajaran IPS. Yang keempat, lesson plan. Yang kelima, sumber belajar. Yang keenam, bahan ajar. Yang ketujuh, kompetensi inti. 8, kompetensi dasar. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran. Oke, jadi intinya ada 9 bukan 8 tapi 9 poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, rekan-rekan mahasiswa sudah siap untuk belajar? Semoga siap ya. Oke, kita lanjutkan pada slide selanjutnya. Oke, pada pertemuan di semester yang lalu, bagi rekan-rekan yang sudah stay tune pada channel saya, tentunya sudah pernah mempelajari tentang IPS di sekolah dasar tersebut. Nah, tentunya IPS di sekolah dasar itu menggunakan pendekatan terpadu. Artinya apa? Artinya disiplin ilmu pada IPS itu tidak terpisah-pisah, namun terpayungi atau terkait satu sama lain. Nah, dapat dilihat di slide ini, yaitu di slide ini terlihat nampak bahwa elemen dari IPS itu ada 4 minimal Yang pertama disiplin ilmu sosial, yang kedua humaniora, yang ketiga sains, yang keempat isu dan masalah sosial. Nah, ini elemen-elemen dari pembelajaran atau disiplin ilmu IPS itu sendiri khususnya di sekolah dasar. Nah, disiplin ilmu sosial ini kan sangatlah banyak salah satunya ada sosiologi, antropologi sejarah, geografi ilmu pemerintahan dan lain-lain. Humaniora pun banyak juga jadi disiplin ilmunya. Sains juga ada, salah satunya geografi Geografi itu sendiri kan dulunya bisa dimasukkan ke sains. Ada juga ekologi ekologi kan masuk sains juga, tapi juga dibahas juga. Ada
salah satu materi yang dibahas di IPS itu. Dan yang tidak kalah penting yaitu isu dan masalah sosial. Tentunya isu dan masalah sosial ini salah satu ya isu penting yang seyogyanya dibahas juga pada ilmu sosial. Jadi tidak kalah penting juga isu dan masalah sosial. Nah, sebagaimana isu-isu yang berkembang saat ini ya, isu yang terupdate itu kan kalau kita mengikuti berita ya, ditemukannya dua orang warga negara Indonesia yang terpapar virus corona ya, yang telah bermutasi. Artinya masalah sosialnya itu yaitu kemungkinan besar nanti akan terjadi lockdown lagi ya mudah-mudahan janganlah seperti itu. Meskipun isu sosialnya sudah berkembang lagi, ditemukan lagi corona jenis baru, harapannya kita tetap menjaga protokol kesehatan ya, seperti itu. Nah, jadi salah satu isu sosial tadi yang saya sebutkan tadi itu bisa dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dasar. Nah, selain dari 4 elemen ini ada pula dimensi ya yang sangat penting juga yang mempengaruhi dari kegiatan pembelajaran atau materi dari IPS itu sendiri. Yang pertama dimensi psikologis, yang kedua dimensi pedagogis. Tentunya ini akan mempengaruhi kedalaman dan keluasan muatan IPS itu sendiri. Tentunya berhubungan dengan psikologis ya, kalau kita berbicara tentang anak sekolah dasar itu tentunya dia masih belum dewasa ya, tentunya harus menggunakan pola-pola atau metode-metode tertentu dalam membelajarkan IPS itu sendiri. Nah, yang kedua pedagogis. Nah, pedagogis di sini maka oleh karena itu ya, hubungan psikologis dan pedagogis itu sangatlah erat. Jadi kalau berbicara tentang psikologis otomatis akan berdampak juga nanti dengan pedagogis atau cara mengajarkan ilmu tersebut. Oleh karena itu sangatlah penting bagaimana cara mengajarkan IPS itu sendiri di sekolah dasar. Nah, adapun yang kita bahas pada saat ini berhubungan dengan hal-hal yang masih bersifat teoritis. Nah, nantinya harapannya nanti ini menjadi fondasi kita ya, dasar kita agar kita mampu menghasilkan atau mempraktikkan nanti kegiatan pembelajaran yang bersifat realistis ya, yang sesuai dengan psikologi dan level pedagogis dari peserta didik kita. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, tadi seperti yang telah dibahas tadi ya, ruang lingkup IPS itu kalau secara teoritis tadi kan ada 4 tadi ya, ada disiplin ilmu sosial, ada humaniora, ada sains, dan isu dan masalah sosial. Nah, di sini sudah dibatasi oleh pemerintah melalui tadi seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu sesuai standar isi tahun 2016. Nah, di sini kalau kita baca, kita lihat di sini sudah dipersempit ya arahnya, artinya tidak secara spesifik lagi namun secara terpadu tadi membahas tentang masalah-masalah yang bersifat nasional maupun regional ya. Nah, contohnya di sini salah satu ruang lingkup materi yang dibahas yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, di sini poin-poinnya di sini wilayah geografis, habis itu konektivitas dan interaksi sosial kehidupan wilayah negara Indonesia. Nah, poin penting yang di sini umpamanya kita berbicara tentang geografis. Nah, kalau kita tidak usah jauh-jauh berpikir ya, kalau wilayah geografis Kalimantan Selatan itu sendiri ya, tentunya terletak ya di tengah-tengah garis khatulistiwa, katanya seperti itu. Nah, idealnya kalau berada di tengah-tengah atau di garis khatulistiwa, otomatis kita akan memperoleh sinar matahari yang sangat cukup ya. Oleh karena itu suhu maupun curah hujan nanti akan berpengaruh juga karena letaknya secara geografis tadi di tengah-tengah khatulistiwa. Nah, adapun ya wilayah-wilayah di Kalimantan Selatan itu sendiri pada khususnya ya,
ada dataran rendah maupun dataran tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui ya, dataran tinggi contoh salah satunya tadi di daerah Loksado, daerah Tanuhi, daerah Pegunungan Meratus itu merupakan dataran tinggi ya. Nah, di situ idealnya menampung air. Nah, oleh karena pembabatan hutan dan lahan sudah tidak terkontrol, otomatis akan berpengaruh kepada dataran rendah yang terdapat di Kalimantan Selatan itu sendiri, dan alhasil akan menyebabkan banjir. Nah, itu masalah-masalah sosial akhirnya yang kita peroleh, yang kita nikmati saat ini ya. Jadi oleh karena itu sangatlah penting kita menjaga eksistensi atau keberadaan hutannya. Idealnya memang pada dulunya Kalimantan ini, Pulau Kalimantan ya pada khususnya merupakan paru-paru dunia, katanya seperti itu. Namun karena pembabatan lahan ya, hutan dijadikan kebun sawit, kebun karet ya, jadikan tambang, akhirnya tidak menjadi penampungan air ya. Oleh karena itu dampaknya kita menikmati ya, saya menikmati kebanjiran ya pada tahun awal 2021 tadi, dan sampai sekarang daerah Martapura Kabupaten Banjar itu masih terendam banjir. Nah, jadi ini yang saya sebutkan merupakan salah satu isu sosial yang kita nikmati saat ini. Nah, namun tentunya materi-materi atau ruang lingkup yang tertulis di sini akan dibatasi ya. Oke, dibatasi oleh standar isi ini. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, adapun hal yang penting dalam atau pada pembelajaran IPS itu sendiri, yang pertama lesson plan atau perencanaan pembelajaran, yang kedua sumber belajar, yang ketiga bahan ajar. Oke, sumber belajar itu sendiri yaitu segala daya yang dapat dimanfaatkan guna memberikan kemudahan kepada seseorang dalam belajar. Selanjutnya, menurut pendapat yang lain, segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan belajar. Nah, jadi sumber belajar ini tidaklah fokus hanya pada buku pelajaran, namun bisa saja kita menggunakan atau memanfaatkan isu-isu sosial yang terbaru tadi. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi tentang isu-isu banjir. Nah, oleh karena itu sangatlah penting kita sebagai calon guru ya harus up to date, menampilkan hal-hal yang terbaru kepada peserta didik kita agar tidak monoton pembelajaran tersebut. Karena pada dasarnya kegiatan pada pembelajaran kurikulum 2013 tentunya harus variatif, artinya tidak hanya fokus pada satu sumber belajar seperti itu. Bisa saja kita ambil dari video, dari koran maupun media-media yang berbasis internet saat ini. Oke, ya, sumber belajar. Oke, nah jadi tentunya dalam sumber belajar itu kita bisa memanfaatkan, apalagi di masa COVID saat ini ya, sumber belajar itu sangatlah penting, tidak hanya dari buku ya, maupun kita dapat menggunakan sumber-sumber belajar yang lain, karena kita tidak dapat bertatap muka secara langsung dengan alasan protokol kesehatan yang harus kita patuhi seperti itu. Oke, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tentunya tadi kita berbicara tentang sumber belajar ya. Nah, sumber belajar tadi pada masa COVID ya, khususnya pada masa COVID ini tidak terbatas hanya pada buku pembelajaran, namun tidak ada salahnya kita sebagai calon guru memahami juga ya, selain sumber belajar ada pula bahan ajar yang memang harus kita share, kita transfer kepada siswa kita atau peserta didik kita. Nah, seperti yang saya tampilkan di layar ini merupakan salah satu bahan ajar ya, atau sumber belajar utama yang digunakan pada kegiatan pembelajaran, baik bersifat konvensional maupun bersifat modern, yaitu bersifat
bersifat khusus. Artinya apa? Kalau bersifat konvensional itu kegiatan pembelajaran terbatas pada pembelajaran di dalam kelas. Namun pada pandemi COVID-19 pada saat ini tentunya kita menggunakan sumber belajar yang berbeda, ya. Dan yang saya tampilkan ini merupakan sumber belajar utama atau bisa dikatakan bahan ajar, ya, bahan ajar utama yang telah disediakan oleh pemerintah dengan tujuan mempermudah kegiatan pembelajaran pada kurikulum 2013. Nah, ini merupakan buku guru, ya, buku guru kelas 4, ya, revisi tahun 2017. Nah, temanya tema 6, cita-citaku. Nah, pada buku guru ini terdapat kompetensi inti maupun kompetensi dasar. Nah, bisa dilihat di layar. Nah, di sini terdapat 4 kompetensi inti, ya. Yang pertama itu bisa dilihat yaitu kompetensi spiritual. Jadi hubungannya nanti peserta didik dengan keyakinannya, dengan agamanya, dengan Tuhannya. Nah, di situ tertulis menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Artinya seorang guru atau kita sebagai calon guru seyogyanya memfasilitasi peserta didik kita agar selalu menjalankan perintah agamanya dan menjalankan perintah agamanya. Nah, salah satu contoh penting, ya, dalam menerima dan menjalankan agama yang dianutnya, salah satunya yaitu dengan memfasilitasi dan memberikan contoh kepada peserta didik kita bagaimana cara berdoa yang baik. Contohnya berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran maupun berdoa sebelum, ya, istirahat, ya. Istirahat artinya sebelum kita istirahat itu anak-anak diminta untuk membaca doa sebelum makan. Artinya apa? Artinya dengan tujuan siswa kita berdoa, ya, mengingat Tuhan sebelum menyantap atau menikmati makanan, seperti itu. Selanjutnya poin kedua berbicara tentang kompetensi sosial, yaitu bagaimana kita memberikan didikan, ya, memberikan pembentukan karakter, sikap kepada peserta didik kita agar mampu berperilaku jujur, disiplin, santun, peduli, dan percaya diri. Tentunya ketika berinteraksi dengan dirinya sendiri, tentunya dengan keluarganya, dengan temannya, dengan masyarakat maupun warga sekolah, ya, seperti itu. Selanjutnya poin ketiga di sini berbicara tentang kompetensi inti pengetahuan. Nah, ini berbicara tentang fakta-fakta yang didengar, yang dilihat, ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kompetensi keterampilan, yaitu bagaimana kita memberikan edukasi, membelajarkan peserta didik kita agar dapat membuat sesuatu atau menyajikan hasil pengetahuan yang diperoleh tadi. Nah, tentunya pengetahuan yang bersifat faktual dengan verbal, ya, dengan bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Nah, seperti itu. Jadi esensi dari harapannya nanti orientasi dari pembelajaran pada kurikulum 2013 itu tentunya mengarahkan peserta didik agar dapat memperoleh atau meraih 4 kompetensi. Yang pertama kompetensi spiritual, kedua sosial, ketiga pengetahuan, keempat keterampilan, seperti itu. Oke, kita lanjut pada buku guru ini. Nah, pada buku guru ini juga terdapat subtema, ya, ada subtemanya 3 buah. Nah, tentunya setiap subtema itu terdiri atas 6 pembelajaran. Nah, di sini, nah, bisa kita lihat di sini yaitu pemetaan kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu adalah kompetensi atau kecakapan yang paling minimum yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik. Nah, di sini kompetensinya ada 3.1, ada 4.1. Kode 3.1 ini merupakan kode tentang kompetensi pengetahuan yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Sedangkan 4.1 ini yaitu keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik kita.
Adapun kompetensi dasar ini tidak selalu disajikan pada setiap pembelajaran, namun ada kalanya terdapat, ada kalanya tidak. Nah, contohnya pada pembelajaran 1 ini ya, muatan IPS itu tidak termuat. Nah, coba kita lihat pada pembelajaran berikutnya. Nah, ini di pembelajaran 2 pun tidak terdapat juga IPS. Nah, oke, kita lihat di sini pada pembelajaran 3 ya. Ada bahasa, PPKN dan IPS. Nah, di sini pembelajaran IPS itu disandingkan dengan muatan pelajaran yang bersifat sosial ya, disandingkan dengan ilmu sosial, artinya PPKN dan bahasa. Nah, adapun kompetensi dasar yang tertulis di sini dituangkan kembali dalam tujuan pembelajaran agar lebih bersifat operasional. Nah, bisa kita lihat di sini ada 5 poin penting ya, 5 poin tujuan pembelajaran, merupakan penjabaran dari kompetensi dasar ya, 3 muatan ini. Yang pertama muatan bahasa Indonesia, yang kedua PPKN, yang ketiga IPS. Nah, coba kita telaah terlebih dahulu yang mana kira-kira merupakan tujuan pembelajaran dari mata atau muatan IPS itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini ya, salah satu tujuan pembelajaran muatan IPS itu ini ya, melalui kegiatan pengamatan dan berdiskusi dalam kelompok, siswa dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dan sumber daya alam yang ada di lingkungannya dengan benar. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita pahami terlebih dahulu, tujuan pembelajaran ini merupakan ya tujuan akhir atau capaian yang harus kita capaian yang harus dicapai oleh peserta didik kita. Jadi istilahnya garis finish dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Tentunya kita sebagai peserta didik harus memfasilitasi peserta didik kita ya dengan berbagai tindakan. Nah, kalau pada tujuan pembelajaran ini jelas terlihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dan guru itu terdapat di sini. Yang pertama, guru itu memberikan fasilitas kepada peserta didik ya untuk melakukan pengamatan. Yang kedua, berdiskusi. Nah, artinya kegiatan di sini yaitu guru memfasilitasi siswa untuk mengamati dan berdiskusi secara kelompok. Nah, itu merupakan kegiatan pembelajaran ya yang dilaksanakan pada muatan IPS itu sendiri. Tentunya pembelajaran muatan IPS itu tidak hanya fokus pada IPS saja, karena pada pembelajaran tersebut dikaitkan dari berbagai muatan. Oleh karena itu, tentunya kita mengajarkan IPS itu tidak hanya satu muatan, tapi bersama-sama dengan muatan-muatan yang lain seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini kita ada belajar beberapa aspek tadi seperti yang saya sampaikan. Namun pada intinya kita mengenal yang pertama itu dalam kegiatan pembelajaran IPS SD itu kita mengenal bagaimana sumber belajar ya. Sumber belajar itu segala sesuatu yang digunakan untuk memfasilitasi peserta didik dalam belajar. Nah, dalam pembelajaran itu sendiri tidak hanya berfokus pada satu sumber belajar, namun berbagai sumber belajar. Nah, di sini yang saya tampilkan ini merupakan salah satu sumber belajar atau bahan ajar utama yang sangat minimum sekali yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Namun, pada kegiatan pembelajaran kurikulum 2013 kita dapat melihat dan mengambil kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan dan kita susun dalam lesson plan kita. Oleh karena itu sangatlah penting kita mengenal dan memahami isi dari buku guru tematik kurikulum 2013. Oke, terima kasih.
kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah bersedia melihat dan menyimak apa-apa segala penjelasan yang saya paparkan secara singkat ini. Dan harapan saya bermanfaat, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan yang berlaku agar kita terhindar dari merebaknya khususnya COVID-19. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa berdoa, banyak-banyak bersyukur. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.